Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novia Lydia Kandahra, NIM 19017023. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk kebudayaan. Teman-teman tahu nggak sih apa itu kebudayaan? Kebudayaan adalah kebudayaan yang membentuk nilai-nilai atau ide-ide pokok dan norma-norma peraturan dan sebagainya, serta sifat kebudayaan ini adalah abstrak, tidak dapat disentuh ataupun tidak dapat diraba. Kebudayaan yang ada di Indonesia ini banyak beragam macamnya, dari segi suku, ras, agama, dan lain sebagainya. Sebagai warga negara Indonesia, kita patut bangga karena negara kita ini sangat kaya dari segi tumbuhan, hewan, hutan-hutan atau lautannya. Karena kebudayaan kita ini beragam-ragam dan faktor-faktor yang banyak mempengaruhinya yaitu seperti faktor-faktor geografi tentunya. Setiap daerah berbeda-beda dari agama, politik, ekonomi, dan sebagainya. Nah, berikut ini adalah bentuk-bentuk kebudayaan yang ada di Indonesia. Yang pertama dari segi rumah adatnya, yaitu bermacam-macam. Setiap daerah itu memiliki berbeda-beda atau ciri khas daerahnya masing-masing. Yang kedua pakaian adatnya, yaitu pakaian adat seperti untuk upacara pernikahan, pesta, dan lainnya. Yang keempat itu dari seni musik. Dari seni musiknya itu berbeda-beda dan mempunyai ciri khas masing-masing. Dan selanjutnya seni tari tradisional, seni rupa tradisional, senjata tradisional, bahasa daerah yang memiliki bermacam-macam, dan salah satu bahasa pemersatu kita yaitu bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya yaitu bentuk manusia. Nah, dari yang pernah kita ketahui, dari mana sih datangnya dari awal mulanya bentuk manusia itu. Sejarah manusia bisa menjadi seperti sekarang ini, yaitu diawali adanya peradaban manusia purba. Dan penelitian juga pernah mengatakan bahwa benua Afrika adalah tempat manusia pertama berasal, menyatakan dan didukung oleh penemuan benda-benda fosil dan menggambarkan kondisi-kondisi pada masa itu. Selain itu, mempelajari manusia atau bentuk manusia pada zaman prasejarah juga dapat dilakukan dengan tulang hewan dan tumbuhan yang telah menjadi fosil pada masa itu. Nah, jadi bentuk manusia itu berasal dari yang telah dikemukakan oleh pakar yang pertama kali berasal dari benua Afrika. Sekian, terima kasih. Pada masa itu. Selain itu, mempelajari manusia atau bentuk manusia pada zaman prasejarah juga dapat dilakukan dengan tulang hewan dan tumbuhan yang telah menjadi fosil pada masa itu. Nah, jadi bentuk manusia itu berasal dari yang telah dikemukakan oleh pakar yang pertama kali berasal dari benua Afrika. Sekian, terima kasih. Baiklah teman-teman, saya akan membahas tentang sistem kepercayaan yang berkembang pada zaman prasejarah. Yang pertama ada pada zaman Paleolitikum atau Batu Tua. Kepercayaan dari mereka pada masa ini adalah percaya kepada roh-roh leluhur mereka atau animisme, dan juga percaya kepada benda-benda yang mereka nilai mempunyai kekuatan tertentu atau dinamisme. Selanjutnya pada zaman Neolitikum atau Batu Madia, mereka telah mengenal kepercayaan penguburan mayat. Hal ini bisa dibuktikan dengan adanya bukti di Pulau Seram, Papua. Dan yang berkembang pada saat itu juga ada dinamisme dan animisme, yang mana dinamisme percaya terhadap benda-benda yang mereka nilai mempunyai kekuatan, dan juga animisme terhadap roh-roh leluhur mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, saya Gusti Endrani dari kelompok 5. Baiklah teman-teman, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh anggota kelompok saya tadi. Baiklah, materi yang akan saya sampaikan ialah zaman Neolitikum dan zaman Megalitikum. Zaman Neolitikum disebut juga dengan zaman batu muda, yaitu tingkat atau fase kebudayaan dalam masa prasejarah yang mempunyai ciri-ciri berupa unsur kebudayaan. Unsur kebudayaan tersebut seperti peralatan dari batu yang diasah, peternakan, pertanian menetap, dan pembuatan tembikar. Pada zaman ini telah hidup manusia jenis Homo sapiens sebagai pendukung kebudayaan pada masa itu. Mereka mulai mengenal bercocok tanam dan juga beternak sebagai salah satu cara atau proses dalam menghasilkan bahan makanan. Di sini mereka hidup secara bermasyarakat dengan cara bergotong royong. Singkatnya, ciri-ciri pada zaman Neolitikum ini yang pertama, mereka telah mempunyai tempat tinggal atau hunian yang sifatnya permanen. Yang kedua, dari sistem food gathering telah berubah menjadi food producing. Yang ketiga, mereka mulai mengenal bercocok tanam dan juga memelihara hewan-hewan ternak. Yang keempat, mereka telah menggunakan pakaian yang terbuat dari kulit kayu dan juga kulit hewan. Yang kelima, peralatan mulai dihaluskan dengan cara diasah yang terbuat dari batu, seperti kapak lonjong dan kapak persegi. Yang keenam, adanya perhiasan yang terbuat dari sampah kulit kerang, terakota, dan juga batu. Selanjutnya, kebudayaan pada zaman Neolitikum itu berupa anyaman, pakaian, gerabah, kapak persegi, kapak lonjong, perhiasan, perahu, mata panah, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, sudah adanya kepercayaan animisme dan dinamisme. Nah, itulah beberapa penjelasan atau gambaran mengenai zaman Neolitikum. Selanjutnya, kita beralih kepada zaman Megalitikum. Zaman Megalitikum. Zaman Megalitikum atau disebut juga dengan zaman batu besar. Kenapa disebut dengan zaman batu besar? Karena pada masa itu manusia hidup dengan menggunakan batu yang berukuran besar sebagai peralatan sehari-hari. Singkatnya, ciri-ciri pada zaman Megalitikum ini yang pertama yaitu mereka telah menggunakan sistem producing ataupun bercocok tanam. Yang kedua, mereka telah mempunyai pemimpin atau kepala yang disebut dengan kepala suku. Yang ketiga, mereka telah mengenal sistem pembagian kerja. Yang keempat, mereka mulai membuat norma-norma yang berlaku pada masa itu. Dan yang terakhir, menggunakan sistem hukum rimba, yaitu memilih yang terkuat dari yang terkuat. Selanjutnya, peninggalan prasejarah pada zaman Megalitikum ini yang pertama yaitu berupa kubur batu, yaitu peti mati yang terbuat dari batu besar sebagai tempat penyimpanan mayat. Yang kedua, sarkofagus. Sarkofagus ini juga sama dengan kubur batu. Yang ketiga, dolmen. Dolmen yaitu meja besar yang terbuat dari batu yang berukuran besar yang dijadikan sebagai tempat sesajian atau tempat pemujaan roh nenek moyang. Yang keempat, menhir. Menhir yaitu batu besar yang diletakkan dengan posisi berdiri di atas tanah sebagai tanda peringatan roh nenek moyang. Selanjutnya, pundan berundak-undak, yaitu bangunan dari batu besar yang bertingkat-tingkat yang dijadikan sebagai tempat pemujaan. Keenam, arca, yaitu patung yang terbuat dari batu besar yang menyerupai manusia ataupun hewan yang melambang sebagai nenek moyang. Yang ketujuh, waruga. Waruga merupakan tempat pemakaman yang terbuat dari batu besar. Fungsi dari waruga ini yaitu sebagai tempat penyimpanan mayat leluhur, buat norma-norma yang berlaku pada masa itu. Dan yang terakhir, menggunakan sistem hukum rimba, yaitu memilih yang terkuat dari yang terkuat. Selanjutnya, peninggalan prasejarah pada zaman Megalitikum ini yang pertama yaitu berupa kubur batu, yaitu peti mati yang terbuat dari batu besar sebagai tempat penyimpanan mayat. Yang kedua, sarkofagus. Sarkofagus ini juga sama dengan kubur batu. Yang ketiga, dolmen. Dolmen yaitu meja besar yang terbuat dari batu yang berukuran besar yang dijadikan sebagai tempat sesajian atau tempat pemujaan roh nenek moyang.
Yang keempat, menhir. Menhir yaitu batu besar yang diletakkan dengan posisi berdiri di atas tanah sebagai tanda peringatan roh nenek moyang. Selanjutnya, pundan berunda-unda, yaitu bangunan dari batu besar yang bertingkat-tingkat yang dijadikan sebagai tempat pemujaan. Keenam, arca, yaitu patung yang terbuat dari batu besar yang menyerupai manusia ataupun hewan yang melambang sebagai nenek moyang. Yang ketujuh, waruga. Waruga merupakan tempat pemakaman yang terbuat dari batu besar. Fungsi dari waruga ini yaitu sebagai tempat penyimpanan mayat leluhur. Nah, sekian dulu ya teman-teman penyampaian mengenai zaman Neolitikum dan zaman Megalitikum. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada zaman Neolitikum atau batu muda, mereka percaya dengan kehidupan setelah mati. Nah, jadi yang pada masa ini juga mereka percaya dengan animisme, atau mereka percaya terhadap roh-roh leluhur mereka, dianggap mereka mempunyai kekuatan, dan juga dinamisme, percaya terhadap benda-benda yang mempunyai kekuatan menurut mereka. Dan pada zaman Megalitikum atau batu besar, mereka tetap percaya pada animisme, dinamisme, namun ada tambahan, yaitu totemisme atau kepercayaan terhadap hewan-hewan yang mereka nilai mempunyai kekuatan. Jadi mereka seperti sangat percaya terhadap hewan itu. Selanjutnya ada shamanisme, atau mereka percaya terhadap pemimpin mereka atau pemimpin suku yang mereka percaya mempunyai kekuatan tertentu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.